Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 17 dari mata kuliah Sistem Basis Data. Langsung saja di sini bab 17 bagian pertama, yaitu mengenai mengontrol akses pengguna. Mengontrol akses pengguna. Dalam lingkungan multi pengguna, kita ingin menjaga keamanan akses dan penggunaan database. Dengan keamanan database Oracle Server, kita dapat melakukan beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama, mengontrol akses database, kemudian yang kedua, memberikan akses ke objek tertentu dalam database, kemudian yang ketiga, mengkonfirmasi hak istimewa yang diberikan dan diterima dalam kamus data Oracle, dan yang keempat, membuat sinonim untuk objek database. Yang pertama, mengenai keamanan database. Keamanan database dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama, keamanan sistem, dan yang kedua, keamanan data. Keamanan sistem, dia mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem, seperti membuat pengguna, nama pengguna, dan kata sandi, kemudian mengalokasikan ruang disk untuk pengguna, dan juga memberikan hak istimewa sistem yang dapat dilakukan pengguna, seperti halnya membuat tabel, tampilan, dan juga urutan. Untuk hak istimewa sendiri, dia terdapat lebih dari 100 jenis hak istimewa sistem yang berbeda-beda. Kemudian, selanjutnya, keamanan data, atau juga dikenal sebagai keamanan objek, ini dia berkaitan dengan hak istimewa objek yang mencakup akses ke dan penggunaan objek database dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna terhadap objek tersebut. Nah, hak istimewa ini dia termasuk mampu menjalankan pernyataan DML, yaitu insert, update, dan delete. Berikutnya mengenai hak istimewa dan skema. Hak istimewa adalah hak untuk mengeksekusi pernyataan SQL tertentu. DBA yaitu pengguna tingkat tinggi dengan kemampuan untuk memberikan pengguna akses ke database dan objek-objeknya. Pengguna membutuhkan hak sistem untuk mendapatkan akses ke dalam database. Mereka membutuhkan hak objek untuk memanipulasi konten objek di dalam database. Pengguna juga dapat diberikan hak istimewa untuk memberikan hak istimewa tambahan kepada pengguna lainnya atau untuk peran yang dinamai kelompok hak istimewa terkait. Berikutnya mengenai skema. Skema adalah kumpulan objek seperti halnya tabel, tampilan, dan urutan. Skema milik pengguna database dan memiliki nama yang sama dengan pengguna tersebut. Nah, nama skema itu dia merupakan kombinasi dari negara-negara, bagian, sekolah, kursus, dan nomor siswa. Seperti contohnya yang berikut ini. Selanjutnya mengenai keamanan sistem. Tingkat keamanan ini mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem. Terdapat lebih dari 100 hak istimewa sistem berbeda, di mana hak istimewa sistem ini seperti kemampuan untuk membuat atau menghapus pengguna, menghapus tabel, atau tabel cadangan yang biasanya hanya dimiliki oleh DBA. Nah, berikut ini terdapat tabel yang mencantumkan beberapa hak istimewa sistem yang biasanya tidak akan diberikan DBA kepada pengguna lain. Nah, contohnya ini dia untuk hak istimewa sistemnya beserta operasi yang diizinkannya, yaitu ada create user, drop any table, backup any table, select any table, create any table. Nah, kemudian DBA itu dia menciptakan pengguna dengan menjalankan pernyataan create user. Nah, create user ini sebelumnya sudah saya contohkan ya di pertemuan yang pertama, yang di video pertama. Kemudian di sini setelah create user ini, dia pengguna tidak memiliki hak apapun pada saat tersebut. Nah, maka kemudian DBA akan memberikan hak yang diperlukan kepada pengguna itu. Nah, sintaks untuk create user ini dia seperti ini. Itu create user identify by, baru passwordnya. Contohnya seperti ini.
Ini saya tidak contohkan lagi ya untuk create user, karena di video pertama itu dia saya sudah mencontohkan bagaimana untuk create user. Nah, kemudian dengan menggunakan pernyataan alter user, pengguna juga dapat mengubah kata sandi mereka. Misal di sini alter user pengguna Scott, identify by, kemudian ini dia password yang barunya. Nah, kemudian DBA menggunakan pernyataan grant untuk mengalokasikan hak istimewa sistem kepada pengguna, di mana hak istimewa sistem menentukan apa yang dapat dilakukan oleh pengguna di tingkat database. Setelah pengguna diberikan hak istimewa, maka pengguna dapat langsung menggunakan hak istimewa tersebut. Nah, untuk yang pernyataan grant ini, contohnya seperti ini: grant, create session, create table, create sequence, create view to Scott, atau juga bisa create privilege to user. Untuk pernyataan grant ini sebenarnya juga sudah saya contohkan pada video yang pertama, yaitu saya membuat grant of privilege to user yang sudah saya create pada waktu itu. Nah, berikutnya, pengguna harus memiliki hak istimewa create session dan ID pengguna jika ia dapat mengakses database. Kita tidak dapat mengeluarkan perintah create session di dalam Oracle Application Express karena ini terjadi secara otomatis di belakang layarnya. Nah, adapun contoh-contoh dari hak istimewa sistem, misalnya yang terdapat dalam tabel berikut ini, yaitu ada create session, create table, create sequence, create view, dan create procedure. Nah, berikutnya mengenai keamanan objek. Tingkat keamanan ini mencakup akses dan penggunaan objek database dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna pada objek tersebut. Setiap objek memiliki seperangkat hak istimewa tertentu. Misalnya, tabel di bawah ini dia mencantumkan hak istimewa untuk berbagai objeknya. Nah, bisa dilihat sendiri ya untuk hak istimewa objeknya seperti berikut ini. Nah, hal yang penting untuk diingat adalah untuk mencatat 4 poin yang berkaitan tentang hak istimewa objek, yaitu yang pertama, satu-satunya hak istimewa yang berlaku untuk urutan adalah select dan alter. Kemudian, suatu urutan yang menggunakan alter untuk mengubah opsi increment, max value, catch atau no catch, atau cycle atau non cycle. Kemudian start with tidak dapat diubah menggunakan pernyataan alter. Nah, berikutnya kita dapat mengizinkan hak istimewa update, reference, dan insert pada kolom individu seperti contoh berikut ini, yaitu grant update salary on employees to. Nah, di sini kita berikan dia hak istimewa update-nya ke dalam user Stephen King. Hak istimewa select dapat dibatasi dengan membuat tampilan dengan subset kolom dan memberikan hak istimewa select hanya pada tampilan. Kita tidak dapat memberikan select pada kolom individual. Selanjutnya mengenai hak istimewa objek. Hak istimewa yang diberikan pada sinonim dikonversi menjadi hak istimewa pada tabel dasar yang dirujuk oleh sinonim. Dengan kata lain, sinonim hanyalah nama baru agar dia lebih mudah untuk digunakan. Menggunakan nama ini untuk memberikan hak istimewa sama dengan memberikan hak istimewa di atas tabel itu sendiri. Selanjutnya mengenai kata kunci public. Pemilik tabel dapat memberikan akses ke semua pengguna dengan menggunakan kata kunci public. Nah, misal pada contoh berikut ini, nah di sini dia memungkinkan semua pengguna pada sistem untuk meminta data dari tabel departemen Alice. Nah, ini dia untuk sintaksnya, yaitu grant select on alice.departments to public. Nah, ini dia penggunaan kata kunci publicnya. Jika suatu pernyataan tidak menggunakan nama lengkap suatu objek,
maka server Oracle akan secara implisit mengawali nama objek dengan nama pengguna saat ini atau skemanya. Misal, jika pengguna Scott menanyakan tabel departments, misalnya, maka nanti sistem akan memilih dari tabel Scott, yaitu Scott.departments. Jika pernyataan tidak menggunakan nama lengkap suatu objek, dan pengguna saat ini tidak memiliki objek dari nama tersebut, maka nanti sistem akan mengawali nama objeknya dengan kata kunci public tadi. Nah, misalnya jika pengguna Scott menanyakan tabel user object, sedangkan di sini pengguna Scott tadi dia tidak memiliki tabel user object tersebut, maka nanti sistem akan memilih dari tampilan kamus data melalui sinonim public, yaitu public.userObject. Kemudian selanjutnya mengenai mengonfirmasi hak yang diberikan. Jika kita mencoba untuk melakukan operasi yang tidak sah, seperti menghapus baris dari tabel yang tidak kita miliki hak delete-nya, maka nanti server Oracle tidak akan mengizinkan operasi tersebut berlangsung. Jika kita menerima pesan kesalahan server Oracle, yaitu tabel atau tampilan tidak ada, maka kita sudah melakukan salah satu dari berikut ini. Yaitu yang pertama, dinamai tabel atau tampilan yang tidak ada. Kemudian yang kedua, mencoba melakukan operasi di atas tabel atau tampilan yang kita tidak memiliki hak istimewa yang sesuai. Selanjutnya mengenai menampilkan hak istimewa. Kita dapat mengakses kamus data untuk melihat hak istimewa yang kita miliki. Bagian yang ditampilkan menggambarkan berbagai tampilan kamus data. Menggunakan Oracle Application Express Developer dengan memasukkan SQL Workshop, Utilities, dan Object Reports. Nah, hak istimewa pengguna dapat dilihat di bagian laporan keamanannya. Nah, untuk menampilkan hak istimewa, ini dia ada di dalam tabel ini. Ini untuk tampilan kamus datanya beserta deskripsinya. Misal di sini ada role sysbrief, di mana di sini dia fungsinya adalah hak istimewa sistem yang diizinkan untuk peran, dan seterusnya hingga user sysbrief, yaitu buat daftar hak istimewa sistem yang diberikan kepada pengguna. Nah, seperti itulah untuk penjelasan mengenai bab 17 bagian yang pertama. Selanjutnya di sini saya lanjutkan ke bab 17 bagian yang kedua, yaitu membuat dan mencabut hak istimewa objek. Yang pertama mengenai peran. Peran adalah grup bernama hak istimewa terkait yang dapat diberikan kepada pengguna. Metode ini dia memudahkan untuk mencabut ataupun mempertahankan hak istimewa. Seorang pengguna dapat memiliki akses ke beberapa peran, dan beberapa pengguna dapat diberi peran yang sama. Peran biasanya dibuat untuk aplikasi database. Di mana di sini menggunakan peran, dia akan membuat proses pemberian hak istimewa itu jauh lebih mudah. Karena daripada memberikan hak individu ke ratusan pengguna, DBA dia dapat membuat peran, kemudian menetapkan hak istimewa untuk peran tersebut, baru kemudian peran tersebut akan diberikan kepada pengguna. Nah, untuk membuat dan menetapkan peran, pertama, DBA harus membuat peran. Kemudian nanti DBA dapat menetapkan hak istimewa peran dan peran untuk penggunanya. Nah, ini dia misalnya dibuat dulu perannya, yaitu create role manager. Kemudian setelah perannya dibuat, maka di sini akan diberikan hak istimewa peran, yaitu grant create table, create view to manager. Nah, kemudian nanti setelah selesai grade-nya, maka kita akan memberikan akses tersebut dia ke pengguna. Misal sini diberikan ke pengguna Jennifer Cho. Nah, seperti ini dia contohnya. Kemudian ini dia untuk sintaks dari membuat perannya, yaitu create role, baru kemudian nama dari perannya. Di sini kita coba saja create
role, misal nama perannya kita buat, nah seperti ini dia sudah terbentuk role-nya. Kemudian jika sudah terbentuk role-nya atau perannya tadi, maka DBA dapat menggunakan pernyataan grant untuk menetapkan peran kepada pengguna serta untuk menetapkan hak istimewa untuk peran tersebut. Nah, misal pada contoh yang tadi, ini dia membuat peran manajer, kemudian memungkinkan manajer untuk membuat tabel dan juga membuat tampilan. Kemudian nanti peran tersebut akan diberikan kepada pengguna, yaitu Jennifer Cho. Maka setelah ketiga ini sukses, maka pengguna yaitu Jennifer Cho tadi dapat membuat tabel dan juga tampilan karena sudah diberikan. Jika pengguna memiliki beberapa peran yang diberikan kepada mereka, maka mereka menerima semua hak istimewa yang terkait dengan semua peran tersebut. Dengan catatan, create role ini dia merupakan hak istimewa sistem yang belum dikeluarkan ke ruang kelas akademi. Berikutnya mengenai karakteristik peran. Peran diberi nama grup hak istimewa terkait. Peran dapat diberikan kepada pengguna. Kemudian peran menyederhanakan proses pemberian dan pencabutan hak istimewa, serta peran ini dia dibuat oleh DBA. Nah, seperti berikut inilah dia untuk ilustrasinya. Kemudian selanjutnya mengenai mengizinkan hak istimewa objek. Menggunakan sintaks berikut untuk mengizinkan hak istimewa objek. Nah, ini dia sintaksnya untuk mengizinkan hak istimewa. Nah, adapun sintaksnya seperti ini, yaitu objek brief ini dia ditetapkan untuk fungsinya adalah untuk hak istimewa objek yang diberikan. Kemudian kolom list ini dia menentukan kolom dari tabel atau tampilan di mana hak istimewa tersebut diberikan. Nah, on object name ini dia adalah objek di mana hak istimewa diberikan. Kemudian to, user, role, ini dia mengidentifikasi pengguna atau peran untuk yang mendapatkan hak istimewa. Atau untuk yang public ini, dia fungsinya untuk mengizinkan hak istimewa untuk semua pengguna. Kemudian ada with grant option, yaitu mengizinkan penerima untuk memberikan hak objek kepada pengguna yang lain atau peran yang lain. Berikutnya mengenai panduan hak istimewa objek. Untuk memberikan hak istimewa pada suatu objek, objek tersebut harus dalam skema kita sendiri, atau kita harus telah diberikan hak istimewa, yaitu grant with grant option. Nah, jika kita sudah diberikan hak istimewa with grant option, maka baru kita bisa memberikan hak istimewa untuk suatu objek. Nah, pemilik objek dia dapat memberikan hak istimewa objek kepada pengguna atau peran database yang lain. Kemudian pemilik objek juga secara otomatis mendapatkan semua hak istimewa objek pada objek tersebut. Nah, berikut ini dia untuk contoh grant-nya. Nah, pada contoh ini, user yaitu Scott King, dia sudah membuat tabel klien terlebih dahulu. Kemudian di yang pertama ini, dia memberikan hak istimewa atau memberikan izin kepada publik atau kepada semua pengguna untuk menjalankan select dari tabel klien. Kemudian yang kedua ini, dia juga memberikan hak istimewa yaitu update. Untuk di sini dia untuk Jennifer Cho dan juga perannya manager pada kolom tertentu, yaitu di sini kolom first name dan last name yang ada di dalam tabel klien. Kemudian contoh yang ketiga, di sini setelah sebelumnya sudah diberikan dia grant kepada user Jennifer Cho, maka di sini jika Jennifer ingin select data dari tabel Scott, maka sintaks yang akan dia gunakan itu dia adalah seperti berikut ini, itu select all from Scott King
nama usernya, baru dot tabelnya. Nah, atau di sini Jennifer juga dapat membuat sinonim, yaitu ini dia, create synonym clients for Scott King clients. Nah, maka jika sudah dibuat sinonimnya, dia juga bisa menggunakan selectnya itu hanya dengan menggunakan sinonim, yaitu select all from clients. Nah, yang 3 dan 5 ini dia nanti hasil yang didapatkan dia sama, walaupun di sini namanya berbeda. Yang satu dia menggunakan nama tabelnya dan usernya, yang 5 ini dia menggunakan sinonim yang sudah dibuat. Kemudian, hak objek yang berbeda tersedia untuk berbagai jenis objek skema. Seorang pengguna secara otomatis memiliki semua hak objek untuk objek skema yang terkandung dalam skema. Seorang pengguna secara otomatis memiliki semua hak objek untuk objek skema yang terkandung dalam skema. Kemudian, seorang pengguna juga dapat memberikan hak objek apapun pada objek skema apapun yang dimiliki pengguna kepada pengguna atau peran lainnya. Nah, selanjutnya mengenai kata kunci with grant option. Hak istimewa yang diberikan dengan menggunakan klausa with grant option dapat diteruskan kepada pengguna lain atau peran lainnya oleh si penerima, di mana hak istimewa objek yang diberikan menggunakan klausa with grant option tadi dicabut ketika hak istimewa pemberi hak istimewa dicabut. Nah, misal pada contoh berikut ini, dia memberi pengguna Scott, ini dia to Scott King ini, akses ke tabel clients dengan hak istimewa untuk menanyakan tabel dan juga untuk menambah tabel. Ini dia insertnya. Maka di sini karena dia menggunakan kata kunci with grant option, maka hal ini dia juga akan dimungkinkan Scott, pengguna yang diberikan hak tadi, untuk memberikan orang lain hak istimewa tersebut juga. Karena di sini digunakannya with grant option tadi. Kemudian berikutnya mengenai kata kunci public. Pemilik tabel dapat memberikan akses ke semua pengguna dengan menggunakan kata kunci public. Nah, misal pada contoh berikut ini, dia di sini memberikan akses atau memberikan hak istimewa kepada public, sehingga dimungkinkan semua pengguna atau publiknya di dalam sistem untuk meminta data dari tabel klien milik si Jason Sang ini. Kemudian selanjutnya mengenai objek delete. Jika kita mencoba untuk melakukan operasi yang tidak sah, seperti halnya menghapus baris dari tabel, di mana kita tidak memiliki hak istimewa delete, maka nanti server Oracle dia tidak akan mengizinkan operasi tersebut berlangsung. Jika kita menerima pesan kesalahan, yaitu server atau tampilan Oracle server tidak ada, maka itu berarti kita sudah melakukan salah satu dari berikut ini, yaitu kita sudah melakukan merujuk table atau tampilan yang tidak ada, atau kita mencoba untuk melakukan operasi di atas table atau tampilan yang kita tidak memiliki hak istimewa yang sesuai. Nah, berikutnya mengenai membatalkan hak istimewa objek. Setelah hak istimewa diberikan, kita juga dapat menghapus hak istimewa yang sudah kita berikan kepada pengguna lain itu dengan menggunakan pernyataan revoke. Nah, saat menggunakan pernyataan revoke, maka hak istimewa yang kita berikan itu dia dicabut dari pengguna yang kita beri nama dan dari pengguna lain yang kepadanya hak istimewa tersebut diberikan dengan menggunakan klausa with grant option tadi. Nah, ini dia untuk sintaks dari membatalkan hak istimewa, yaitu revoke, baru ini privilege on object from usernya, role-nya, atau public. Nah, untuk cascade constraint ini, dia diperlukan untuk menghilangkan segala kendala integritas referensial yang dibuat pada objek melalui hak istimewa references. Nah, misal pada contoh di bawah ini,
Ini dia mencabut hak istimewa select dan insert yang diberikan kepada pengguna Scott di tabel clients. Nah, jika pengguna diberikan hak istimewa dengan klausa withdrawn option, maka pengguna dapat memberikan hak istimewa menggunakan klausa withdrawn option. Nah, ini berarti bahwa rantai penerima yang panjang dimungkinkan, tetapi tidak ada hibah melingkar yang diizinkan. Maka jika pemilik mencabut hak istimewa dari pengguna, yang dimana penggunanya juga memberikan hak istimewa kepada pengguna lain, maka pernyataan pencabutan ini dia akan mengalir ke semua hak istimewa yang diberikan, baik itu pengguna yang pertama diberikan maupun pengguna selanjutnya yang diberikan oleh si pengguna pertama tadi. Nah, ini dia contoh dan ilustrasinya. Misal sini user A mengizinkan hak istimewa select di tabel untuk pengguna B. Nah, di sini dia termasuk klausa withdrawn option tadi. Maka di sini karena ada withdrawn option, pengguna B dia juga dapat mengizinkan pengguna C hak istimewa select, termasuk juga dengan klausa withdrawn option-nya. Nah, seperti itu pun untuk yang pengguna C, dia juga dapat memberikan kepada si pengguna D dan seterusnya. Nah, maka di sini jika pengguna C sudah memberikan kepada pengguna D hak istimewa select seperti pengguna-pengguna sebelumnya, maka dia juga dapat melakukannya seperti memberikan pengguna ke pengguna yang lain. Nah, jika di sini pengguna A yang memberikan hak istimewa pertama, ini dia mencabut hak istimewanya dari pengguna B, maka nanti hak istimewa yang diberikan kepada pengguna C dan D dan seterusnya itu dia juga akan dicabut. Nah, selanjutnya mengenai sinonim pribadi dan publik. Sinonim itu dia dapat dibuat untuk menghilangkan kebutuhan untuk memenuhi syarat nama objek dengan skema, dan juga dapat memberikan kita nama alternatif untuk tabel, tampilan, urutan, prosedur, ataupun objek lainnya. Sinonim sendiri dapat bersifat pribadi atau default, atau juga dapat bersifat public, di mana sinonim public dapat dibuat oleh administrator database atau pengguna database yang telah diberikan hak istimewa untuk melakukannya. Tetapi tidak semua orang dapat secara otomatis membuat sinonim public. Hak istimewa sinonim create public ini belum tentu diberikan kepada siswa akademi. Berikutnya mengenai peran dan hak istimewa. Peran dan hak istimewa berbeda dalam beberapa cara. Yang pertama, hak istimewa pengguna adalah hak untuk mengeksekusi jenis pernyataan SQL tertentu atau hak untuk mengakses objek pengguna lain. Semua hak istimewa itu dia ditentukan oleh Oracle. Kemudian selanjutnya, peran di sisi lain dia diciptakan oleh pengguna yang biasanya adalah administrator, dan kemudian digunakan untuk mengelompokkan bersama hak istimewa atau peran lainnya. Nah, mereka diciptakan untuk membuatnya lebih mudah untuk mengelola pemberian beberapa hak istimewa atau peran kepada pengguna. Kemudian hak istimewa datang dengan database dan peran yang dibuat oleh administrator database ataupun pengguna dari database tertentu. Selanjutnya mengenai tautan database. Tautan database adalah penunjuk yang menetapkan jalur komunikasi satu arah dari satu database Oracle ke database yang lain, di mana pointer tautan itu dia didefinisikan sebagai entry dalam tabel kamus data. Nah, untuk mengakses tautan, kita harus terhubung ke database lokal yang berisikan entry dari kamus data. Nah, koneksi dari tautan database itu dia adalah satu arah, dalam artian bahwa klien yang terhubung ke database lokal A dapat menggunakan tautan yang disimpan dalam database A untuk mengakses informasi dalam database jarak jauh B.
Tetapi di sini pengguna yang terhubung ke database B itu dia tidak dapat menggunakan tautan yang sama untuk mengakses data ke dalam database A. Nah, di sini create database link di Oracle Application Express. Ini dia tidak ada koneksi konstan ke database dan sebagai hasilnya fitur ini dia tidak tersedia. Misal ini dia ilustrasi dari tautan database. Nah, misal di sini jika pengguna lokal pada database B ingin mengakses data pada database E yang tidak boleh, maka mereka harus menentukan tautan yang disimpan dalam kamus data database B, di mana koneksi tautan database memberikan pengguna lokal akses ke data pada database jauh. Nah, agar koneksi tersebut terjadi, maka setiap database dalam sistem terdistribusi harus memiliki nama database global yang unik, di mana nama database global secara unik itu dia mengidentifikasi server database dalam sistem terdistribusi. Adapun keuntungan yang didapatkan dari tautan database itu dia adalah dimungkinkannya pengguna untuk mengakses objek pengguna lain dalam database jauh sehingga mereka dibatasi oleh hak istimewa pemilik objek. Dengan kata lain, pengguna lokal dapat mengakses database jarak jauh tanpa harus menjadi pengguna pada database jauh tersebut. Nah, pada contoh berikut ini dia menunjukkan pengguna, yaitu di sini Scott King, yang mengakses tabel M pada remote database dengan global nama hk.acme.com. Ini dia ilustrasinya. Kemudian, biasanya untuk administrator database itu dia bertanggung jawab untuk membuat tautan database, di mana tampilan kamus user DB links itu dia berisikan informasi tentang tautan yang dapat diakses oleh pengguna. Nah, setelah tautan database tersebut dibuat, maka di sini kita dapat menulis pernyataan SQL terhadap data di situs yang jarak jauh. Kemudian jika sinonim diatur, maka kita juga dapat menulis pernyataan SQL dengan menggunakan sinonim tersebut. Nah, berikut ini dia adalah contohnya. Ini dia create public synonym hk_m for m at hk.acme.com. Kemudian nanti kita dapat menulis pernyataan SQL yang menggunakan sinonim. Ini dia sinonim yang dibuat tadi, yaitu hkm. Maka di sini kita dapat gunakan sinonim tersebut, di mana nanti di sini kita tidak dapat memberikan hak istimewa pada objek jarak jauh. Nah, seperti itulah untuk pembahasan bab 17 bagian yang kedua. Di sini saya lanjutkan untuk bab 17 bagian yang ketiga, yaitu mengenai ekspresi reguler. Ekspresi reguler. Penggunaan ekspresi reguler didasarkan pada penggunaan karakter meta, yaitu karakter meta adalah karakter khusus yang memiliki arti khusus seperti halnya karakter wildcard, karakter berulang, karakter yang tidak cocok, atau serangkaian karakter. Nah, kita dapat menggunakan beberapa simbol karakter meta yang telah ditentukan dalam pencocokan pola. Nah, tabel berikut ini dia merupakan beberapa karakter meta. Misalnya di sini ada dot yang disimbolkan dengan titik, di mana ini dia cocok dengan karakter apapun di set karakter yang didukung kecuali 0. Kemudian ada simbol tanda tanya, yaitu dia cocok dengan 0 atau satu kejadian. Kemudian bintang cocok dengan 0 atau lebih banyak kejadian, dan seterusnya. Nah, inilah dia untuk beberapa dari karakter meta. Berikutnya mengenai contoh ekspresi reguler. Ekspresi reguler sederhana sangat mirip dengan pencarian wildcard yang sudah kita tahu. Nah, misal contohnya, kita bisa menggunakan operator titik untuk mencari huruf A, kemudian diikuti oleh satu karakter, diikuti oleh huruf C. Nah, sebagai ungkapan reguler, dia bentuknya seperti ini, yaitu
huruf A, kemudian ekspresi regulernya diikuti dengan karakter meta yaitu titik, baru kemudian C. Nah, ekspresi yang sama dengan pencarian wildcard SQL standar adalah column where seperti ini. Nah, ini dia sama dia halnya seperti pencarian wildcard. Berikutnya mengenai fungsi ekspresi reguler. Oracle menyediakan satu set fungsi SQL yang dapat kita gunakan untuk mencari dan juga memanipulasi string menggunakan ekspresi reguler. Di mana di sini kita dapat menggunakan fungsi-fungsi pada tipe data apapun yang menyimpan data karakter seperti misalnya char, clop, dan juga varchar 2. Nah, ekspresi reguler harus dilampirkan dalam tanda kutip tunggal. Nah, berikut ini dia merupakan fungsi ekspresi reguler. Misalnya di sini ada regex like ini. Ini dia mirip dengan operator like, tetapi melakukan pencocokan ekspresi reguler dan bukan pencocokan pola sederhana. Kemudian ada juga fungsi selanjutnya yaitu regex replace, yaitu dia di sini untuk mencari pola ekspresi reguler dan juga menggantinya dengan string pengganti. Kemudian ada regex str, yaitu mencari string yang diberikan untuk pola ekspresi reguler dan mengembalikan posisi tempat kecocokan ditemukan. Kemudian regex substr, yaitu dia sini untuk mencari pola ekspresi reguler dalam string yang diberikan dan mengembalikan substring yang cocok. Kemudian ada juga regex count, yaitu dia untuk mengembalikan berapa kali sebuah pola muncul dalam sebuah string. Kini kita menentukannya string dan polanya, kemudian nanti kita bisa juga menentukan posisi awal dan opsi yang cocok. Nah, berikut ini merupakan contoh dari fungsi ekspresi reguler. Misal di sini kita akan membuat daftar nama karyawan, first name dan last name-nya. Dimana di sini kita cari dia menggunakan fungsi ekspresi reguler, yaitu ini, regex like ini. Kita cari yang nama depannya, itu dia Stephen atau Stephen. Nah, kita bisa mencarinya seperti ini. Ini kita cobakan di run SQL langsung. Nah, maka di sini bisa langsung kita temukan dia yang first name-nya sama dengan Stephen. Seperti itu dia untuk contohnya. Dimana di sini jika kita menggunakan ekspresi reguler, kita cukup menggunakan fungsi regex like tadi dan juga berikan string untuk pencariannya. Nah, di sini string pencariannya adalah yang berada di dalam kutip tunggal ini. Dimana untuk simbol dari ini dia menentukan awal dari string yang sedang dicari, kemudian huruf kapital S diikuti dengan huruf kecil T, diikuti lagi dengan huruf kecil E, kemudian diikuti lagi dengan huruf selanjutnya yang sesuai dengan yang ingin kita cari. Nah, misal di sini untuk tanda kurung, ini dia menunjukkan untuk mengawali subekspresinya, kemudian baru huruf P yang dia ini termasuk yang dicari, kemudian untuk garis ini dia menentukan OR, kemudian huruf kecil P diikuti dengan huruf kecil H, baru kemudian untuk tutup dari tanda kurungnya. Nah, ini dia berfungsi untuk menunjukkan bahwa itu adalah mengakhiri kelompok pilihannya. Baru kemudian huruf kecil E, huruf kecil N, dan tanda dolar ini, yaitu di sini dia tanda dolar fungsinya untuk menentukan akhir string yang dapat dicari. Nah, ini dia yang sudah kita lakukan tadi. Ini dia query-nya dan ini output-nya, sama seperti yang kita cari dengan menggunakan run SQL. Nah, berikutnya mengenai ekspresi regular fungsi replace, yang mana dia akan menggantikan satu pola string dengan yang lainnya. Nah, misal pada contoh berikut ini dia nanti akan mencari huruf H,
yang diikuti oleh vokal apapun, bisa itu A, E, I, O, U, dan kemudian nanti akan menggantinya dengan dua simbol, yaitu simbol bintang seperti ini. Sini langsung saja kita cobakan. Nah, ini dia hasilnya. Di sini biar lebih kelihatan saya akan set line size dulu. Nah, ini dia output yang kita dapatkan. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat output yang di sini. Ini dia hasilnya sama. Nah, bisa kita lihat yang ada huruf H kemudian diikuti oleh huruf vokal, maka dia akan diganti nanti kedua huruf tersebut menjadi simbol tanda bintang seperti berikut ini. Sini juga bisa kita lihat. Nah, ini dia contohnya yang tadi, dari full note H kemudian diikuti oleh huruf vokal yaitu U, maka keduanya akan diganti menjadi bintang, sama seperti contoh yang di atas ini. Nah, kemudian ada lagi fungsi count, yaitu dia merupakan ekspresi reguler yang akan mengembalikan berapa kali sebuah pola muncul dalam sebuah string. Nah, misal pada contoh ini kita akan mencari ekspresi AB, di mana nanti dia akan menghitung ada berapa banyak AB yang muncul. Sini langsung saja kita coba di run SQL. Ini dia hasil yang kita dapatkan, outputnya. Di sini untuk yang pertama misalnya ada Kingdom of Saudi Arabia, di sini ada huruf AB, dia ada satu kali, maka dia untuk countnya ada satu. Berikut yang seterusnya dia sama, menghitung ada berapa kali huruf AB ini dia muncul. Kemudian misal di sini saya berikan satu contoh lagi, kita akan cari untuk menghitung ada berapa kali huruf re muncul dalam country name-nya. Sini saya coba di run SQL. Kemudian kita tulis untuk fungsinya, fungsi replace tadi. Saya fungsi count karena di sini kita ingin menghitungnya. Nah, kemudian yang ingin dicari kita tulis dia dalam kutip tunggalnya. Di sini saya ingin mencari huruf V dan E seperti ini. From table WF countries, where
besar daripada 0. Nah, ini dia, ada banyak ya kita dapatkan hasilnya. Sini saya contohkan yang di awal. Misal sini, ini ada array, maka dia ada 1 kali muncul. Dan berikutnya juga seperti itu ya, yang ada array-nya, dia count-nya dimunculkan. Nah, seperti ini. Itulah contohnya. Kemudian berikutnya mengenai ekspresi reguler di constraint check. Ekspresi reguler juga dapat digunakan sebagai bagian dari kode aplikasi untuk memastikan bahwa hanya data yang valid yang dapat disimpan dalam database. Nah, di sini dimungkinkan untuk memasukkan panggilan ke dalam fungsi ekspresi reguler, misalnya di sini untuk constraint check. Nah, jadi misalkan jika kita ingin memastikan bahwa tidak ada alamat email yang ditulis tanpa ini, tanpa simbol ini, maka diambil dalam tabel database, maka kita dapat menambahkan constraint check. Nah, seperti ini dia misalnya. Maka jika kita masukkan ini, dia nanti akan memastikan bahwa semua alamat email itu akan menyertakan simbol ini. Nah, seperti itu. Kemudian menggunakan ekspresi reguler, kita juga dapat memeriksa format alamat email lebih teliti untuk memeriksa apakah dia sudah valid atau belum. Nah, alamat email valid, dia akan memiliki 1 atau lebih karakter, kemudian diikuti dengan simbol ini tadi, diikuti juga oleh 1 atau lebih karakter, kemudian titik, diikuti oleh 1 karakter atau lebih. Nah, misal kita create seperti ini. Di sini saya coba jalankan. Nah, ini dia tabelnya sudah dibentuk. Sini kita menggunakan constraint check, mencarinya dengan menggunakan fungsi. Dimana di sini tanda titik kemudian tambah, ini dia artinya adalah berarti 1 karakter atau lebih. Kemudian simbol dari ini, simbol dari add ini, seperti simbol email ini. Kemudian ada lagi garis miring titik. Ini dia fungsinya adalah sebagai karakter escape. Nah, seperti itulah contohnya untuk ekspresi reguler. Kemudian di sini sudah selesai pembahasan atau penjelasan dari materi bab 17 bagian yang ketiga. Maka di sini sudah selesai untuk materi bab 17 dari mata kuliah Sistem Basis Data. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.